Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 951-960. Dongeng Donghua. Bab 951, tidak ada nama panggilan yang salah. Pada posisi bertahan, para prajurit Brigade Tempur ke-6 menggunakan senapan mesin untuk memanen orang-orang barbar. Pertempuran ini datang tiba-tiba, dan pihak lain mundur dengan sangat tiba-tiba. Unit utama pasukan ekspedisi telah memasuki masa istirahat. Jika tidak ada tuan yang mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama secara internal dan eksternal, mereka tidak akan bergegas kembali ke medan perang. Akibatnya, tim ekspedisi hari ini harus menanggung akibat yang sangat menyakitkan. Untungnya, sang komandan masih bisa menjaga kewarasannya, dan orang-orang barbar tidak akan panik saat dia mundur. Meski begitu, mereka kehilangan nyawa lebih dari 3.000 tentara dalam perang ini. Ketika para prajurit Brigade Tempur ke-6 melihat mundurnya orang-orang barbar, sorak-sorai tiba-tiba meletus di seluruh posisi pertahanan. Meskipun mereka tahu bahwa perang masih jauh dari selesai, dan meskipun mereka tahu bahwa masa depan masih akan sulit, itu tidak mencegah mereka menjadi bersemangat pada saat ini. Seorang tentara tua menari di samping senapan mesin berat melihat itu, barbar itu hampir ditarik dari jarak tembak sekarang. 3 tembakan terakhir Lao Su menembak melalui celah perisai mereka dan mengenai kepala seorang barbar. Apakah Anda tidak bertuhan? Saya sudah memberitahu Anda bahwa Lao Su adalah penembak jitu. Lihat ekspresimu saat itu. Petik 2. Beberapa prajurit duduk di posisi itu dan melepaskan sepatu bot mereka dengan tegas, dan seluruh posisi senapan mesin meresap dengan bau kaki. Sepatu botnya sangat berat, dan semua prajurit mengikat tali sepatu dengan sangat ketat. Meskipun mereka akan lebih tajam dalam pertempuran, mereka akan panik setelah waktu yang lama. Ketika semua orang melepas sepatu botnya, seseorang langsung bersorak nyaman. Hari ini, pertempuran ini berlangsung selama 16 jam, hanya ada 4 prajurit yang dapat mengubah pertahanan, dan semua orang sangat lelah. Namun, pada saat ini, rasa daging tiba-tiba berkibar di posisi bertahan, dan beberapa veteran tiba-tiba membuka mata mereka. Daging, hanya daging rebus, bukan makan siang kalengan. Bisakah kau mencium baunya? Tanya si calon karyawan. Tentu saja, kata veteran itu sambil tersenyum menyeringai, Anda bisa tahu kapan Anda makan siang dan makan muntah. Pergi dan kirim seseorang untuk makan malam. Mungkin dagingnya akan habis oleh saudara-saudara lain. Setelah lebih dari 10 menit, lusinan tentara kembali dengan membawa kotak makan siang aluminium penuh, dan berkata dengan gembira, jangan khawatir tentang makan. Kepala Zhang mengatakan bahwa hari ini, makan terbuka, tabung daging sudah cukup. Sang veteran bertanya-tanya, dari mana asal daging ini? Brigadir mengatakan itu dibawa kembali oleh Marsal Muda. Saya baru saja mendengar bahwa Marsal Muda itu pergi dan mengenai 5 unit transportasi material barbar kali ini, kata telur perekrut sambil tersenyum. Bukan hanya daging tetapi sayuran segar. Saat Anda mendengar tentang sayuran segar, Anda lebih bersemangat daripada ketika Anda mendengar tentang daging segar. Karena mereka datang dari barat laut ke dataran tengah, mereka pada dasarnya memakan wortel, lobak putih, dan kentang di tengah jalan. Tidak ada tentara barat laut yang miskin. Tetapi hanya sayuran ini yang nyaman untuk disimpan. Tidak ada cara untuk memperhatikan makanan selama pawai. Tidak mudah memastikan nutrisi dan kepenuhan. Sekarang, veteran itu membuka kotak aluminium dan melihat lada hijau dan daging babi di dalam kotak makan siang. Seorang veteran tua diam. Sebenarnya, itu hanya makan paprika hijau, tetapi saya tidak tahu berapa banyak kenangan tentang keluarganya yang telah dikembalikan. Ketika Anda keluar untuk bertarung, mungkin bahkan detail kecil dapat membenamkan Anda di masa lalu yang indah. Perang itu kejam, semakin kejam lingkungan, semakin baik untuk mendukung mereka untuk melanjutkan. Rindu rumah, desah veteran itu.
Seorang anggota baru tiba-tiba bertanya, "Pemimpin pasukan, mengapa Anda bergabung dengan tentara?" Sang veteran tersenyum, "Saya merasa mulia. Anda dulu berada di situs Zhongxi, jadi Anda tidak mengerti. Bagi mereka yang berada di benteng, bisa mempertahankan benteng itu adalah semacam kemuliaan." "Tidak ada penyesalan?" tanya calon itu. "Menyesalkan ini," kata veteran itu, memegang kotak makan siang dan menarik sepotong paprika hijau dan daging babi suwir. "Ketika kamu sudah tua dan pergi ke jalan untuk bermain catur dengan orang-orang tua lainnya, kamu harus menyebutkan bahwa kamu adalah seorang prajurit di benteng ketika kamu masih muda. Bing, orang tua di sisi yang berlawanan harus lebih sopan, aku bisa meledakkan ini seumur hidup. Setelah kemenangan, tidak ada yang bisa membuat para prajurit lebih bahagia daripada makanan yang enak." P5092 menyaksikan para prajurit bergerak bolak-balik di dekat tenda di kafetaria. Tiba-tiba dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Ren Xiaosu, "Terima kasih, Tuan Muda, persediaan ini datang itu sangat tepat waktu. Kemarin, untuk memastikan bahwa posisi defensif terus memiliki makanan, rencana telah dibuat untuk mendistribusikan makanan untuk setiap prajurit hingga setengah dari jumlah biasanya. Hanya untuk bertahan lebih lama. Akibatnya, hanya 1 hari, Ren Xiaosu membawa persediaan besar yang tak terbayangkan. Bahan-bahan yang dibawa oleh 5 unit transportasi sangat besar, setengahnya hanya diambil dari Sumbu oleh pasukan ekspedisi. Itu adalah pasokan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh hampir 100.000 tentara. Bahkan jika tidak ada cukup banyak, itu sudah cukup untuk membuat Brigade Tempur ke-6 darurat. Pada saat ini, Ji Xiang melihat atmosfer berenergi kembali pada posisi defensif, dan tiba-tiba ada semacam kegembiraan dari hati. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria harus berkelahi dengan sekelompok orang yang berpikiran sama di tempat seperti itu. Tepat sebelum dia menunggu berapa lama dia bahagia, dia tiba-tiba melihat Wang Yun tersenyum dan datang. "Lao Ji, kamu telah membuat kontribusi besar untuk pertempuran ini, tidak hanya menjijikkan para barbar, tetapi juga mengosongkan septic tank. Kamu tahu, Zhang Xiaoman kemarin saya khawatir septic tank itu digali terlalu kecil. Bagaimana jika septic tank penuh, maka Anda langsung menyelesaikan masalahnya." Mulut Ji Xiang berkedut, dia tidak benar-benar ingin menyebutkan kreditnya. Tetapi mendengarkan Wang Yun terus berkata, "Sekarang, prestasi Anda telah menyebar ke seluruh Brigade Tempur ke-6. Apakah Anda tahu apa yang semua orang memanggil Anda sekarang?" Ji Xiang memiliki firasat yang tidak menyenangkan, "Apa yang saya panggil?" "Hahaha," Wang Yun tertawa tiba-tiba, "mereka memanggilmu pria yang bersih." "Ji Xiang, bagaimana dengan judul ini?" Wang Yun bertanya dengan riang. "Ini lelucon untuk semua orang," kata Ji Xiang dengan muram. "Jangan kamu katakan sendiri, hanya nama yang salah dan tidak ada nama panggilan yang salah," kata Wang Yun. Sebelum ini, Wang Yun merasa terganggu dengan julukan si Jie Huang selama beberapa hari, dan sementara dia depresi, Ji Xiang menggunakannya untuk menebusnya lagi. Sekarang pisau itu akhirnya dikembalikan ke Ji Xiang, Wang Yun merasa bahwa kabut di hatinya tiba-tiba menghilang, dan hatinya jauh seimbang. Ji Xiang menatap punggung bangga Wang Yun dengan tangan di punggungnya, wajahnya biru dan merah untuk sementara waktu, dan namanya sendiri mungkin akan hancur. Tetapi memikirkan Ji Xiang sendiri juga senang, persetan, cucu mana yang memberi julukannya pada Lao Su. Pada saat ini, seorang prajurit yang lewat berbisik, "Sebenarnya, ini yang diberikan oleh Tuan Wang Yun, kami hanya berpikir itu sangat cocok." Wajah Ji Xiang menjadi gelap lagi. Bab 952, Serangan Balik Jadi Barbar. Setelah kemenangan besar, tentara dapat beristirahat sebentar, tetapi petugas tidak bisa. Sebelum makanan di perut Anda dicerna, P5092 mengadakan pertemuan operasional darurat ad hoc. Batalion komando kecil penuh dengan perwira di semua tingkatan dan staf tempur. Tidak jelas bagi semua orang, P5092 memanggil semua orang untuk tujuan itu, bukankah Anda baru saja meraih kemenangan besar? Tapi lihat P5092 melirik para petugas di semua tingkatan di depannya dan berkata, "Meskipun kami baru saja memenangkan kemenangan, tetapi Anda harus memahami bahwa kami akan menghadapi pertempuran yang lebih brutal di waktu berikutnya. Saya tidak akan membahas dengan Anda lagi. Tapi atur penyebaran pertahanan secara langsung.
Semua orang saling memandang, tiba-tiba, semua orang merasakan urgensi, seolah-olah P5092 merasa bahwa posisi defensif ini dalam bahaya. Ini membuat mereka semakin bingung. P5092 memandang resimen pertama dan berkata, resimen pertama adalah unit bergerak sebelumnya, dan tugas roda pertahanan relatif mudah, tetapi akan berbeda dari malam ini. Dari jam 12 pagi sampai 6 pagi, saya meminta resimen pertama untuk memasuki resimen pertama. Keadaan kesiapan tempur, tolong dorong saya ke garis pertahanan nomor 3. Qian Yuan, kepala resimen pertama, berkata sejenak, Tuan, orang barbar tidak pernah menyerang di pagi hari begitu lama. P5092 meliriknya, itu karena mereka tidak pernah menyerang sebelum waktu ini, aturan ini terlalu mudah untuk diringkas, jadi itu bahkan lebih waspada. Selain itu, Anda harus melakukan pekerjaan berpikir yang baik dengan para prajurit, dan Anda akan menanggungnya mulai hari ini. Tugas paling penting di seluruh posisi defensif. Semua orang saling memandang, menurut P5092, jika orang barbar meluncurkan serangan paling sengit, mereka pasti akan memilih waktu fajar. P5092 mengatakan, penembakan senjata panas Central Plains membutuhkan bidang penglihatan, tetapi persyaratan penglihatan dari orang barbar selama serangan relatif rendah. Bahkan jika hanya mempertimbangkan keuntungan dari kedua belah pihak, ekspedisi harus memilih untuk berjalan di malam hari daripada menghindari periode waktu ini. Jadi ini masalahnya. Saya hanya akan menjelaskan satu hal ini. Selanjutnya, kelompok kedua dari Anda harus mempersiapkan apa yang saya minta Anda siapkan. Kong Seng, kepala resimen kedua, berdiri dan berkata, saya mengerti. Jika saya tidak salah, kata P5092, serangan umum tentara ekspedisi akan dimulai dari malam ini, dan paling lambat besok malam. Semua orang, tergantung pada Anda apakah posisi pertahanan dapat bertahan, mungkin Anda dan saya akan dimakamkan dalam beberapa hari. Pada titik ini, orang barbar memiliki lebih banyak pasukan daripada kita, dan bahkan jika mereka baru saja meraih kemenangan besar, mereka masih memiliki kekuatan 10 kali lipat. Kamu juga mengerti bahwa dalam rencana pertempuranku, aku ingin menukar 1 dengan 10 dengan korps ekspedisi, jadi situasi yang paling optimistis adalah kita di sini dengan orang-orang barbar. Dalam beberapa hari ke depan, kamu mungkin tidak punya waktu untuk tidur, dan seseorang akan terluka. Akan ada banyak orang yang kelelahan, tetapi saya harap Anda selalu mengerti mengapa Anda berdiri di sini sebelum saat itu tiba. Oke, rapat akan berakhir. Setelah berbicara, semua petugas keluar dari tenda komando, dan Wang Yun bertanya, kamu sengaja menggambarkan situasinya dengan sangat buruk, bukankah kamu takut untuk mempengaruhi moral? Saya tidak mengatakan, tidak bisakah mereka memikirkannya? P5092 berkata dengan tenang, faktanya, semua orang mengerti apa yang akan kita hadapi sekarang. Dan itulah yang harus kita lakukan untuk bertahan dan bertahan hidup. Saya ingin membuat mereka jelas dalam pertempuran. Ingat, membunuh 10 orang barbar dianggap sebagai kembalinya, membunuh 1 lagi, dan kawan-kawan sendiri mungkin bisa hidup 1 lagi. Ini adalah keberanian untuk mematahkan kapal, dan kekuatan keputusasaan dalam kesulitan. Lalu mengapa kamu berspekulasi bahwa orang barbar itu akan meluncurkan badai? Wang Yun bertanya-tanya. Tapi pertanyaan ini, P5092 tidak menjawab. Di malam yang tebal, pegunungan Zuoyun terbentang di atas hutan belantara, dan gunung-gunung dan gunung-gunungnya anehnya kecil, posisi pertahanannya tampak sangat kecil dan lemah. Namun, pada kenyataannya, ada ratusan garis bunker pertahanan yang bersilangan di posisi defensif, ketika tentara lewat, bunker itu setinggi dada mereka. Ini karena korps ekspedisi tidak menggunakan senjata panas. Jika mereka menggunakannya, mereka harus menggali parit dan tempat perlindungan serangan udara. Ketinggian parit itu harus dinaiki dengan tangga. Jika Anda melihat situasi di luar parit, Anda harus menggunakan dudukan vertikal. Periskop di parit itu seperti berada di kapal selam. Di medan perang, bunker silang ini seperti deretan rumah. P5092 juga menyebutkan setiap bagian utama secara khusus, seperti jalan Zensing, jalan pembunuhan, dan sebagainya. Ini bukan untuk semangat, tetapi untuk kenyamanan operasi kadang-kadang kacau di mana perintah dapat dengan cepat dikomunikasikan.
Sebenarnya, ini adalah metode yang sangat umum dan kuno dalam perang. Karena manusia memiliki metode komunikasi lain, beberapa orang secara bertahap meninggalkan metode ini, tetapi sekarang peralatan komunikasi Brigade Tempur ke-6 dinonaktifkan, dan P5092 diambil. Punya metode ini. Pada saat ini, seorang tentara tua bersandar pada bunker di sebelah Zhen Xinglu menggunakan kasing bekas untuk menulis huruf di bunker. Para calon memandang dan melihat kata-kata Zhen Xinglu. Namun, rekrut itu baru saja akan mengatakan sesuatu, veteran itu tiba-tiba berdiri dan melihat keluar dari bunker, dan mengambil teleskop militer di sekitarnya. Di kejauhan, siluet hitam datang dengan cepat. Kerumunan yang padat seperti gelombang, dan kulit kepala veteran itu kesemutan, serangan musuh. Cepat, beritahu perintah, orang biadab akan datang. Sebelum ini, semua orang penasaran, dan jelas bahwa orang barbar tidak pernah melancarkan serangan selama periode ini. Apakah Komandan P5092 benar? Sekarang semua orang punya jawabannya, P5092 benar. Musuh baru saja menerima berita tentang serangan musuh. Wang Yun menoleh ke HAL 5092, bagaimana Anda bisa menduga bahwa ekspedisi akan datang? Anda tidak menjawab saya sebelumnya. Karena aku melihat persediaan yang dibawa oleh Tuan Muda, kata P5092, ada banyak persediaan, tetapi seperempatnya adalah roti hitam. Kamu juga telah mencicipi roti hitam itu, masam astringen, dan pahit. Bahkan orang barbar tidak suka makan hal-hal seperti itu, kan? Ya, kata Wang Yun, kurasa bukan itu yang dimakan orang. Ini menunjukkan bahwa modal fisik mereka dalam situasi yang sangat langka. Mungkin lingkungan di utara terlalu buruk, dan mereka tidak cukup diberi makan untuk pergi ke selatan, analisis P5092. Sekarang, mereka baru saja melanggar jalur api. Saya menemukan sumber bahan baru, tetapi diberi setengah dari pot oleh Marshal Muda. Bersama-sama dengan bahan mereka sendiri dan bahan-bahan dari sumbu, Marshal Muda tidak melepaskan. Petik 2. Jadi, mereka terganggu oleh Komandan Muda dengan rencana mereka untuk mendukung perang, kata Wang Yunzang. Itu benar, kata P5092, sekarang persediaan telah diambil dari pot, dan mereka tidak membuat taruhan untuk meluncurkan pelanggaran total, mereka mungkin tidak dapat memenangkan Central Plains. Mereka akan lapar. Meskipun Canggung mengatakan itu bukan lagi orang barbar. Anda memiliki inisiatif, Anda mungkin tidak percaya, tetapi mereka mungkin berpikir mereka melawan. Sejujurnya, Ren Xiaosu tidak pernah berpikir dia baru saja merampok beberapa pasukan material, yang akan memiliki dampak besar pada seluruh situasi. Bab 953, Peledak Awan Individu. Alasan mengapa jalur transportasi untuk persediaan disebut garis hidup adalah karena jika jalur ini rusak, lebih dari 100.000 tentara di garis depan tidak akan menghadapi makanan. Tidak peduli seberapa berani seorang prajurit dan betapa lembutnya strategi militer untuk seorang jenderal, begitu makanan habis. Itu akan menjadi hal yang mengerikan dan pasti akan mengarah pada kekalahan perang. Pada awalnya P5092 datang ke Zuo Yunsan. Faktanya, dia tidak tahu tentang jalur transportasi material ini. Lagi pula, orang barbar pasti akan melindungi tempat ini dengan ketat. Faktanya sama. Untuk melindungi jalur transportasi, pasukan ekspedisi langsung menggunakan 70.000 pasukan untuk pergi Yunsan dikelilingi. Oleh karena itu, P5092 hanya memaksa ekspedisi untuk mengubah hidup. Saya tidak berpikir saya bisa mengancam materi barbar. Tetapi P5092 maupun tentara ekspedisi berharap bahwa tugas yang mustahil ini benar-benar diselesaikan oleh Ren Xiaosu. Sekarang pasukan ekspedisi menghadapi masalah kehabisan makanan segera, bukan karena mereka ingin menyerang pada saat ini, tetapi situasi memaksa mereka untuk menyerang pada saat ini. Seperti yang dikatakan P5092, ekspedisi sebenarnya melawan balik di Jedi. Wang Yun membeku sebentar, tapi dia melihat kerutan P5092 dan tiba-tiba bertanya, karena kita mengambil inisiatif sekarang, mengapa kamu masih mengerutkan kening? Karena sejak saat ini, sisi perang yang benar-benar brutal akan tercermin sepenuhnya, P5092 mengatakan, perang bukan duel bidak catur di papan catur. Tetapi dengan mengorbankan kejatuhan hidup yang berkelanjutan, dan akhirnya menuju kemenangan tragis.
Perjalanan. Ada cahaya oranye di tenda, dan ada malam yang gelap di luar tenda. Beberapa pelacak pencahayaan pada posisi defensif naik ke langit, dan kemudian api merah menyala berangsur-angsur turun. Di udara, bubuk magnesium dalam bom pembakaran sepenuhnya dibakar di bawah aksi barium nitrat oksidan, yang sangat cantik. Namun, dalam cahaya yang indah ini, pasukan ekspedisi jelek yang terus mengisi dengan perisai kulit jelek. Kali ini ritme ofensif tentara ekspedisi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, seperti yang ditebak P5092 menebak. Orang barbar tidak bisa lagi mentolerir Brigade Tempur ke-6 di Yunsan ada di sini, dan mereka harus mengakhiri pertempuran di sini secepat mungkin. Pada posisi defensif, peluru senapan mesin berat terlihat seperti telur oranye merah di malam hari, ketika peluru kaliber 12,7 mm meninggalkan laras dengan kecepatan 800 meter per detik. Peluru itu sepertinya terbakar di malam hari. Pelurunya mulai berputar ketika melewati senapan laras pistol, kekuatan rotasi ini membantu merobek semua faktor yang mengganggu itu. Di bawah kekuatan ini, perisai kulit barbar itu terbuka, seperti bunga jelek di lumpur. Namun, orang-orang barbar hari ini tidak lagi ragu untuk bergerak maju, memegang perisai cepat dan bergegas maju, hanya untuk bergegas di bawah posisi defensif sebelum perisai benar-benar membusuk. Ini adalah metode pertempuran yang tidak memperhitungkan hidup dan mati. Pertempuran barbar ini dikirim seperti umpan meriam hanya untuk membuka jalan bagi pasukan tindak lanjut. Dan menggunakan hidup mereka untuk mempersingkat jarak antara tentara ekspedisi dan posisi pertahanan. P5092 menonton adegan ini dalam posisi defensif, dia berteriak kepada Zhang Xiaoman dan menjelaskan, tampaknya kaum barbar berusaha menembus posisi defensif malam ini dan memukul kita tanpa terduga. Mereka mungkin tidak tahu bahwa kita sedang menunggu mereka di muka. Jadi ketika saya datang, saya menggunakan ofensif terberat dan mengatakan kepada resimen kedua bahwa barang-barang yang mereka siapkan akan segera digunakan. Setelah melihat korps ekspedisi mendekat dengan biaya berapapun, para prajurit yang berada dalam posisi bertahan akhirnya berhasil menembus perisai lawan yang berat ketika musuh hampir mencapai 400 meter. Tetapi pada saat berikutnya, puluhan pejuang lapis baja berat bergegas keluar setelah perisai, mereka mengambil perisai baja yang terbuat dari pelat baja dan berani maju, tidak takut mati. Orang-orang barbar yang mati di depan hanyalah umpan meriam, dan mereka tidak melihatnya sampai mereka memasuki jarak 400 meter. Ternyata misi umpan meriam itu tidak lebih dari menyembunyikan pejuang lapis baja berat ini di balik perisai kulit dan mengawal mereka di sini. Pejuang lapis baja berat ini mengenakan baju besi sendiri, dan perisai baja di tangan mereka adalah baju besi yang dibongkar dari brigade baju besi yang telah dikalahkan oleh Tinder. Senjata senapan mesin berat dengan cepat terkonsentrasi di dekat puluhan orang ini, tetapi bahkan jika tindakan mereka sedikit tertunda, mereka masih tidak dapat secara efektif membunuh tentara lapis baja berat yang mereka gunakan. Sekarang, kedua resimen diberitahu untuk mencegat mereka. P5092 mengatakan kepada staf tempur. Tepat di sebelah barat laut dari posisi pertama, 20 tentara di belakang bunker tiba-tiba membawa senjata mirip bazooka. Kepala kelompok kedua berteriak di kejauhan si barbar, ketika saya memesan, begitu si barbar berat memasuki jarak 310 meter, ia akan langsung menembak. Siapapun yang tidak bisa memukul, jangan makan dia besok pagi. Orang-orang ini tidak membawa bazooka RPG di pundak mereka, tetapi bom awan oleh tentara saja. Itu adalah senjata pembunuh paling mengerikan dalam bom pembakar seorang prajurit. Pada awalnya, bom napalm digunakan dalam pertempuran aliansi penghalang, tetapi kemudian mereka secara bertahap ditinggalkan. Beberapa orang mengatakan bahwa itu karena bom napalm terlalu kejam, tetapi pada kenyataannya, jika ada sesuatu yang dapat membuat militer mengambil inisiatif untuk meninggalkan senjata, harus ada senjata yang lebih canggih untuk menggantikan perannya. Kali ini, Brigade Tempur ke-6 datang ke dataran tengah, dan mereka membawa 32 peledakan awan sekali pakai. Sekarang mereka semua terkonsentrasi di tangan kedua resimen. Tembak, komandan kedua meraung. Begitu kata-kata itu jatuh, 20 bom peledak awan individu mulai menutupi medan perang. Bom peledakan awan mendarat di dekat sasaran dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Segera, bom peledakan awan memulai ledakan mikro pertama.
dan bahan peledak awan yang dibawa oleh badan bom dengan cepat menyebar di udara. Bahan peledak awan bukanlah bahan peledak, tetapi bahan bakar berenergi tinggi seperti etilen oksida. Pada saat ledakan kedua, suhu tinggi dan tekanan sesaat dari bahan peledak awan terbakar. Dengan titik ledakan sebagai pusat, suhu akan mencapai 2500 derajat dalam sekejap dan dampak tekanan tinggi akan terbentuk. Karena bom peledakan awan tidak dilengkapi dengan oksidan, ia akan mengevakuasi semua oksigen di dekatnya pada saat ledakan, menciptakan area anoksik. Ketika tentara lapis baja berat itu menyerang dengan gagah berani, ledakan awan meledak di samping atau di depan mereka, seperti tabrakan sengit antara peradaban modern dan peradaban brutal. Tidak peduli seberapa berat baju besi barbar itu, tidak peduli seberapa kuat baju besi itu, suhu tinggi dan tekanan tinggi akan mengakhiri semua kehidupan. Kemudian, kekurangan oksigen yang sangat besar menyebabkan orang-orang barbar berikutnya masuk dan dengan cepat mati lemas. Tetapi pada saat ini, HAL P5092 tiba-tiba mengerutkan kening. Wang Yun, apakah ada perbedaan antara prajurit lapis baja berat ini dan prajurit lapis baja berat bergegas keluar untuk pertama kalinya sebelumnya? Wang Yun dengan cepat membandingkan keduanya. Hanya dalam 1 detik, dia dengan cepat berkata, tidak, kali ini, para pejuang lapis baja jauh dari tampil lebih cepat daripada terakhir kali. P5092 menghela napas, tentu saja, biarkan kedua resimen menghentikan tembakan peledakan awan dan menunggu pesanan saya. Di jantung helm P5092, ia hanya senang bahwa ia telah mempersiapkan diri sebelumnya, dan tidak membiarkan kedua resimen meledakkan bom bahan peledak awan, meninggalkan 12. Karena kali ini, para pejuang lapis baja berat mungkin adalah umpan meriam canggih yang digunakan oleh pasukan ekspedisi untuk mengkonsumsi senjata dan peralatan mereka. Tuan yang sebenarnya masih tersembunyi dalam kegelapan. Bab 954, para veteran digunakan untuk mencerahkan jalan bagi anggota baru. Para pejuang lapis baja yang muncul kali ini jelas lebih rendah daripada yang muncul untuk pertama kalinya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Kejadian ini juga tidak diragukan lagi mengingatkan P5092 lagi bahwa musuh yang dia hadapi sangat licik dan berhati-hati dalam hal taktik dan taktik. Pada awalnya, Tinder tergoda untuk pergi ke utara dan hampir musnah. P5092 berkata kepada seorang staf tempur, katakan kepada komandan resimen kedua bahwa bom awan bersenjata tunggal yang tersisa akan tetap di tangan terlebih dahulu. Biarkan keempat resimen pertama kali menghentikan serangan ekspedisi dengan mortir. Staf tempur membawa pergi, Wang Yun berkata, meskipun para pejuang lapis baja berat ini tidak sebagus yang sebelumnya, mereka setidaknya karakter yang relatif kuat di barbar. Di suatu tempat antara tuan dan pejuang barbar biasa. Tentara ekspedisi ini juga cukup ganas, dan benar-benar mengambil nyawa manusia untuk menguji metode serangan kami. Para prajurit datang untuk memblokir, air datang ke Tutun, dan berurusan dengan mereka tidak sekali atau 2 kali. Saya tidak terlalu khawatir tentang ini, kata P5092. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Wang Yun ingin tahu. Saya khawatir tentang senjata yang kita percayai, sesuatu akan salah, kata P5092. Wang Yunyi, maksud Anda ada sesuatu yang salah dengan senjata yang dikirim Wang? Tidak, kata P5092, kamu memeriksa senjata yang mereka kirim. Tidak apa-apa, maksudku kehidupan senapan mesin berat dan amunisi. Orang-orang memiliki kehidupan, dan tentu saja ada senjata api. Beberapa orang telah mencoba menembak dengan senapan otomatis setiap saat untuk melihat apa yang terjadi pada senjata api. Akibatnya, laras senapan otomatis perlahan berubah merah, diikuti oleh penembusan laras. Ini mungkin masalahnya sekarang, karena serangan tentara ekspedisi terlalu padat, dan di banyak posisi Brigade Tempur ke-6, sudah terlambat untuk mendinginkan senjata api. Mata San Quan memiliki keluaran air yang terbatas dan tidak dapat digunakan untuk mendinginkan laras senjata. Hanya tentara yang dapat menggunakan urin. Namun, saat urin habis. Selain itu, ini bukan hanya pertanyaan apakah laras dapat bertahan dalam pertempuran intensitas tinggi. Jika ada masalah lain dengan senapan mesin berat, kecelakaan ini dapat menyebabkan posisi dilanggar. Perang adalah tempat yang penuh kejutan, sama seperti orang sakit dan mesin presisi gagal.
Selain itu, amunisi yang dibawa oleh Brigade Tempur ke-6 mungkin tidak bertahan lama, dan musuh terlalu banyak. Pada saat ini, di jalan posisi 2 Guangfu, seorang veteran membidikkan senapan mesin berat pada orang barbar untuk penembakan berirama. Ketika senapan mesin memuntahkan lidah, kulit jeruk terus bermunculan keluar dari laras. Casing cartridge jatuh ke tanah satu persatu karena ada terlalu banyak cartridge bertumpuk di permukaan. Cartridge akan mengeluarkan bunyi renyah saat bertabrakan. Memantul rantai. Sang veteran menyaksikan bahwa majalah di sebelah senapan mesin berat hampir kosong, dan segera memanggil asistennya untuk menggantinya. Namun, pada saat itu, rekrut datang dengan tergesa-gesa memegang majalah dengan rantai, dan melihat bahwa rekrut membuka tutup di sisi atas senapan mesin dan menekan peluru pertama dalam rantai. Semua ini berjalan dengan baik, tetapi ketika dia ingin menutup tutup senapan, dia menemukan bahwa itu tidak dapat ditutup. Si veteran berteriak, "Ada apa?" Si barbar bergegas ke depan. Orang-orang yang direkrut menangis cemas, "Saya tidak tahu mengapa senjata ini tidak bisa ditutup." Veteran itu memandang dengan saksama, bukan karena rekrutmen itu terlalu bodoh, tetapi karena bagian depan rantai bom itu tidak teratur, yang menyebabkan penutup senjata ditutup. Dan harus diproses ulang. Rantai peluru diciptakan untuk memberikan lebih banyak amunisi untuk senapan mesin berat api tinggi, yang lebih praktis daripada majalah dan drum. Namun, rantai bom juga memiliki kekurangannya sendiri, yaitu, kecepatan pemuatannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan majalah dan drum. Tentu saja, ini juga disebabkan oleh kecerobohan mereka. Tentara di medan perang harus memeriksa semua hal ini dan tidak membiarkan kesalahan. Veteran itu tidak banyak bicara, dia mengeluarkan belati di pinggangnya dan mulai berurusan dengan rantai bom, tetapi sudah terlambat. Dan unit ekspedisi di depan hanya beberapa puluh meter jauhnya dari posisi. Orang-orang barbar bergegas maju ketika mereka mendengar senjata berhenti, dan hampir berlari liar. Sang veteran berteriak, "Fire cover, lempar granat." Granat. Para prajurit di dekatnya menggunakan senapan otomatis untuk menekan daya tembak, tetapi kekuatan senapan otomatis terlalu jauh dari senapan mesin berat. Beberapa tentara melemparkan granat, tetapi ketika granat itu dilempar keluar, si barbar melihat bahwa dia tidak jauh dari posisi itu. Dan langsung membuang perisai yang rusak untuk menghindari lintasan granat dengan kualitas fisik mereka yang kuat. Trik granat berhasil, dan banyak orang barbar kehilangan kemampuan tempur mereka secara instan bahkan setelah terkena gempa susulan dan fragmen. Selain itu, garis pertahanan ini dilengkapi dengan 4 peluncur granat genggam, yang juga menewaskan puluhan orang barbar dalam sekejap. Namun, penindasan senjata ini tidak cukup dalam menghadapi orang pemberani seperti belalang. Bukan karena mematikan itu tidak cukup kuat, tetapi bahwa orang-orang barbar ini belum tersentak. Seseorang akan diikuti oleh orang mati. Orang-orang barbar telah lama siap secara mental untuk mengisi penggiling daging ini dengan kehidupan manusia. Tapi selama orang barbar sporadis bergegas, maka orang barbar akan membuka celah dari sini. Pada saat ini, veteran sudah menangani rantai bom, tetapi sudah terlambat, dia bahkan bisa melihat dengan jelas 5 fitur dari orang barbar, dan telinganya tampak menggoyang nafas berat di sisi lain. Dan deru melolong. Sudah berakhir. Wajah veteran itu mati seperti tangan, dia menarik prajurit di sebelahnya, "Kamu sekarang penembak mesin." Setelah mengatakan itu, dia mengambil sepotong peledak yang dibungkus kertas kuning dari bawah bunker, dan hampir melompat dari pandangan. "Sekarang, granat saja tidak cukup." Rekrut mengambil tangannya, pemimpin regu, "Kemana Anda pergi? Ini semua salah saya tidak memeriksa di muka." Si veteran memberinya tamparan, "Jangan sampai dia menunda waktu Laosu, belajar sesuatu, Anda juga seorang veteran." Rekrutan tiba-tiba menyadari bahwa pemimpin pasukannya akan menggunakan hidupnya untuk memblokir jalan orang barbar. Sehingga untuk membuka kembali ruang tembak baru untuk senapan mesin pada posisi itu. Bahan peledak tidak bisa dilempar. Penundaan ledakan di tangan mereka adalah 7 detik. Jika mereka ditangkap oleh orang barbar dan terlempar ke belakang, semuanya akan berakhir. Rekrutan yang direkrut tiba-tiba ingat bahwa ketika dia mengobrol dengan pemimpin pasukan beberapa hari yang lalu, dia bertanya kepada pemimpin pasukan. Apa perbedaan antara seorang veteran dan seorang prajurit?
kecuali tidak pergi ke medan perang, tidak membunuh siapapun. Akibatnya, jawaban veteran itu membuatnya tertutup kabut Yunsan pada waktu itu. Pemimpin pasukan berkata, geraham besar para martir dimakamkan di bawah lonceng perunggu di benteng 178. Mereka semua senior yang tewas dalam pertempuran. Hidup ini harus seperti lilin, dari awal hingga akhir, selalu cerah. Veteran kami adalah lilin ini, yang bertanggung jawab untuk memberi Anda telur muda yang merekrut telur, untuk menerangi jalan di depan, dan juga jalan pulang. Baru pada saat inilah rekrut menyadari apa arti kalimat itu. Veteran itu menyerang bunker dengan satu tangan, dan kemudian berencana untuk keluar dari bunker. Tetapi di antara lampu listrik dan batu api, veteran itu tiba-tiba melihat dua orang barbar yang berjarak 5 atau 6 meter darinya, dan tiba-tiba pendarahan datang. Penembak jitu. Dua penembak jitu. Bab 900. Sama datangnya. Penembak jitu yang tiba-tiba di medan perang menghancurkan harapan ekspedisi ini untuk meneruskan sisi defensif, tidak hanya orang-orang barbar yang menegakkan pertahanan dengan cepat terbunuh, tetapi beberapa master yang bersembunyi di pasukan besar juga ditemukan oleh Yang Xiaorong. Dengan cara ini, tekanan psikologis penembak jitu pada pasukan ekspedisi menjadi lebih besar. Mereka tidak tahu bagaimana penembak jitu menemukan tuan-tuan ini dari ribuan pasukan, karena tuan-tuan ini tidak disembunyikan oleh dataran tengah untuk menyembunyikan identitas mereka. Orang-orang membakar, bahkan tidak mengenakan baju besi yang berat. Ren Xiaosu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ketika mengamati melalui lingkup penembak jitu, ia masih akan melemah dalam beberapa kemampuan pengamatan. Sama seperti orang normal, ketika melihat sesuatu melalui teleskop atau menonton sesuatu melalui lensa pengintai, kemampuan untuk detail akan melemah. Namun, Yang Xiaorong berbeda, ia telah terbiasa mengamati dunia dengan pemandangan, beberapa penguasa barbar bersembunyi di pasukan besar untuk mencari peluang. Tetapi mereka tidak seberani tentara lain, dan ia ditemukan sekilas. Sebenarnya, Yang Xiaokuan tidak tahu bahwa orang-orang barbar ini adalah tuan yang tersembunyi, tetapi dia menemukan orang-orang ini menyelinap di depan mata. Dan tidak bergegas maju dengan tentara lain. Pasti ada sesuatu yang salah. Karena ada masalah, tolong bunuh dengan mudah. Pada awalnya, ketika mereka berdua bergabung di medan perang, korps ekspedisi tidak memberikan perhatian khusus kepada dua penembak jitu, hanya karena mereka juga tahu penembak jitu Central Plains. Komandan merasa bahwa kedua penembak jitu tidak bisa mengendalikan situasi di medan perang. Jika hanya dua penembak jitu biasa ada di sini, dampaknya pada seluruh medan pertempuran frontal tidak akan terlalu besar. Karena membutuhkan waktu lama untuk memuat bom, tidak perlu banyak peluru. Peluru ini juga harus memerlukan peluru penusuk baju besi untuk secara efektif membunuh beberapa pejuang lapis baja yang berat. Tapi sniper hitam Yang Xiaokuan dan Ren Xiaosu berbeda. Pertama-tama, mereka tidak perlu memuat peluru dan memiliki senjata tak terbatas. Mereka dapat memilih peluru seperti yang mereka inginkan, yang cukup untuk membuat mereka penguasa di medan perang, seperti dua artileri. Justru karena Yang Xiaokuan tahu seberapa kuat penembak jitu hitam. Ketika Ren Xiaosu memberinya penembak jitu hitam, dia sangat senang. Oleh karena itu, di medan perang depan, P5092 tidak lagi memperlakukan kedua orang ini sebagai penembak jitu yang normal. Selama penindasan senjata, komandan korps ekspedisi tidak menunda ofensif mereka. Dia berpikir bahwa ketika peluru penembak jitu selalu habis, berapa banyak tembakan yang bisa ditembakkan oleh dua penembak jitu. 50 tembakan. 100 tembakan. Bahkan jika mereka dapat menembakkan 4 atau 500 tembakan, masih ada puluhan ribu tentara di pasukan ekspedisi mereka, dan Anda akan selalu kehabisan peluru penembak jitu. Strategi hari ini untuk pasukan ekspedisi adalah mengubah hidup, jadi tidak masalah jika ratusan orang meninggal. Namun, komandan pasukan ekspedisi yang lambat itu mendapati bahwa suara senapan sniper sepertinya tidak pernah berhenti, secara kasar menghitung suara senapan sniper juga terdengar ratusan kali. Tetapi masih belum berakhir. Dia memerintahkan letnannya untuk merekam frekuensi dan jumlah tembakan. Dan mendapati bahwa dua penembak jitu yang berbaring di bukit berlawanan menembak lebih sering daripada penembak jitu Central Plains yang mereka kenal. Dan jumlah tembakan secara bertahap naik menjadi 1000, dan itu tidak berhenti.
Deru senapan sniper anti peralatan sulit untuk menutupi bahkan tembakan senapan mesin berat. Secara bertahap, suara pistol perlahan-lahan memberi semacam barbar ketakutan, seolah-olah seseorang memegang remote control di depan, cukup tekan mereka akan mati sendiri. Perasaan bahwa nasib ini ada di tangan orang lain terlalu tidak nyaman. Komandan Korps Ekspedisi masih enggan untuk memerintahkan penangguhan ofensif, dan ingin mengisi jurang maut ini dengan kehidupan manusia. Sebenarnya, strategi ini sebenarnya benar. Lagi pula, siapa yang akan menyerah karena dua penembak jitu? Kemudian cukup kembali langsung ke utara. Selain itu, kekuatan mental yang Xiaorong mulai habis, dan setiap pemboman senapan sniper dan penembakan peluru datang dengan mengorbankan kekuatan mentalnya. Pada titik ini, ia mulai mengalami pusing dan mual, yang merupakan tanda penggunaan berlebihan kemampuannya yang luar biasa. Dengan pengecualian Ren Xiaosu, semua orang luar biasa memiliki kekuatan mental, jadi yang Xiaorong tidak terkecuali. Mampu menembak ribuan orang di medan perang, kekuatan mental secara bertahap habis, kemampuan ini sendiri sudah cukup menakutkan, tetapi bagaimanapun, ada terlalu banyak orang dalam ekspedisi. Namun, yang Xiao Kuan tiba-tiba teringat seperti apa itu. Dia mengusir penembak jitu hitamnya, dan kemudian mengambil alih senapan sniper Ren Xiaosu, turun dan bantu mereka untuk mempertahankan garis. Saya akan menggunakan penembak jitu hitammu. Ren Xiaosu tertegun untuk sementara waktu, tetapi menemukan bahwa pihak lain benar-benar dapat menggunakan mata-mata hitamnya sendiri, dan frekuensi penembakan yang Xiao Yun lebih cepat pada saat ini. Lebih cepat dari yang sekarang. Setiap manusia super akan dengan sengaja mengontrol kecepatan konsumsi daya mental saat menggunakan kemampuan. Ren Xiaosu selalu berada dalam kondisi daya tembak yang tidak terbatas. Jadi tidak ada konsep seperti itu, tetapi semua orang adalah orang dengan bar energi. Tentu saja, ia akan memperhatikannya. Setiap bar energi, dan masing-masing telah mengembangkan kebiasaan penganggaran, setelah semua perlu untuk menghemat penggunaan. Karena itu, ketika yang Xiao Kuan menembak sebelumnya, dia tidak menyia-nyiakan kekuatan mentalnya dengan berani. Tapi sekarang berbeda, dia mengambil Black Sniper Ren Xiaosu, yang setara dengan mengkonsumsi kekuatan mental Ren Xiaosu. Dengan cara ini, lapisan belenggu terakhir yang menahan kemampuan senjata api yang Xiaorong yang sempurna hilang. Ren Xiaosu melihat pemandangan ini dengan diam-diam dengan sedikit kesedihan dan tawa, dia awalnya berpikir bahwa dia sudah menjadi master, dan kesenjangan dengan pihak lain secara bertahap menutup. Sebagai hasilnya, dia sekarang mengerti apa konsep kesempurnaan itu. Mendengarkan sedikit perbedaan dalam frekuensi tembakan, Wang Yun melihat kembali ke gunung di belakangnya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa Ren Xiaosu sedang mendaki gunung. Dan hanya yang Xiaorong yang tersisa di tempat sniping. Frekuensi penembakan seorang penembak jitu sedikit lebih lambat dari keduanya sekarang. Wang Yun tidak memikirkan hal ini untuk waktu yang lama. Pada titik ini, garis pertahanan awal yang runtuh kokoh kembali, dan serangan yang dilakukan oleh orang barbar dengan cara apapun mulai rileks. Hanya pada saat inilah P5092 akhirnya lega. Dia melirik yang Xiao Yun yang masih menembaki titik sniper dan berseru, medan seperti ini, dengan penembak jitu seperti artileri ini, benar-benar di luar rencanaku. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya berpikir tentang bagaimana jika juga baik untuk membagikan semuanya di sini. Kemudian, para marsal muda meniru kekuatan material mereka. Saya hanya berpikir kita bisa menang. Sekarang saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba menjadi percaya diri yang tak dapat dijelaskan, dan bahkan merasa bahwa kita bisa mensubscribe channel Dongeng Donghua dan melawan pertempuran ini. Sangat cantik. Namun, pada titik ini, P5092 tersedak. Dia mengangkat tangannya dan mengambil teleskop militer di sebelahnya untuk melihat gunung, dan kemudian berteriak, serangan musuh, makhluk abu-abu bergerak cepat di atas tempat sniper. Namun, tepat setelah P5092 selesai, dalam bayangan lipatan tubuh gunung, tiba-tiba seseorang dengan topeng putih naik ke makhluk abu-abu dari samping. Sudut kemiringan gunung adalah 75 derajat, tetapi kecepatan pendakian topeng putih seperti berlari di tanah, ini mungkin tingkat legendaris. Bab 956. Tekad untuk membunuh. Tidak ada yang memperhatikan ketika topeng putih disembunyikan di gunung.
Baru saja semua orang penasaran. Ren Xiaosu telah berada di garis depan dalam pertempuran. Mengapa dia tiba-tiba pergi ke titik sniper? Dalam beberapa hari terakhir, Ren Xiaosu seperti petugas pemadam kebakaran. Dia pergi kemanapun ada tekanan. Dia tidak menggunakan senapan sniper. Dia tiba-tiba menggunakan senapan sniper hari ini, dan semua orang masih agak tidak nyaman, tetapi semua orang tidak menanyakannya, hanya jika itu adalah perubahan pikiran. Faktanya, kemampuan pemadaman api dari dua penembak jitu sangat kuat, sehingga semua orang berpikir bahwa penyesuaian taktis Ren Xiaosu sangat sukses. Meskipun apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa kunci keberhasilan taktik Ren Xiaosu adalah bahwa ia memberikan penembak jitu hitam ke Yang Xiaorong, yang memungkinkan Yang Xiaorong untuk memulai mode horor dengan daya tembak tak terbatas. Sekarang Yang Xiaokuan merasa bahwa Black Sniper Ren Xiaosu sangat mudah digunakan, dan dia tidak perlu khawatir tentang perasaan konsumsi energi mental. Pada saat ini, seseorang di bawah tempat penembak jitu sudah mengucapkan suara untuk mengingatkannya agar memperhatikan kepalanya, tetapi Yang Xiaorong bahkan tidak melihatnya, dan terus menekan api. Karena Ren Xiaosu sudah memberitahunya bahwa seseorang datang untuk melakukan serangan diam-diam, tetapi Lao Su sudah menyembunyikannya, dan siapapun yang datang dan mati. Alasan mengapa Ren Xiaosu datang ke tempat penembak jitu adalah karena Ye Yeyu menemukannya dan menemukan bahwa di balik gunung di mana tempat penembak jitu berada, ada 32 fitur kehidupan yang kuat. Ye Yeyu tidak tahu apa karakteristik 32 kehidupan ini. Pokoknya, musuh pasti benar, kalau tidak ada yang akan datang ke sini menganggur sekarang. Saya harus mengatakan bahwa radar self-propelled Ye Yeyu sangat bagus di medan perang. Sampai saat ini, Ren Xiaosu akhirnya mengakui bahwa Ye Yeyu adalah orang kuat ketujuh dalam Brigade Tempur ke-6. 7 tim teratas akhirnya terbentuk. Baru saja, Ye Yeyu masih di kamp komando, duduk di kursi dengan nikmat dan nikmat. Dia berbicara tentang pergerakan orang barbar, dan Wang Yun ingat setiap detail yang dia katakan, dan kemudian membentuk gambar khusus di atas meja pasir. P5092 dilengkapi oleh perintah tempur Qi Yeyu, dan dia tahu gerakan orang barbar. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa Bai Yeyu, seorang pria gemuk putih bersih, biasanya terlalu lezat dan malas, dan kekuatan mentalnya terlalu buruk, setelah menyelidiki untuk sementara waktu. Ia harus beristirahat sebentar, jadi penyelidikannya terputus-putus. Pada titik ini, topeng putih terus memanjat ke atas di bebatuan, dan semua orang perlahan melihatnya dengan jelas. Makhluk abu-abu itu adalah 32 tubuh eksperimental. P5092 ragu-ragu sejenak. Sebelum dia mendengar Xiaosu berbicara tentang penampilan tubuh eksperimental di dekat korps ekspedisi, tetapi kali ini agak aneh melihatnya. Dalam pandangan semua orang, tubuh eksperimental seharusnya sudah punah. Subjek menyelam dengan cepat dan mereka berjalan di atas batu dengan fleksibilitas tinggi, seperti serangga abu-abu besar dan aneh. Topeng putih, di sisi lain, dibebankan ke atas, seperti pisau tajam. Ren Xiaosu dalam posisi defensif berteriak kepada Ji Xiang, "Levrage." Selama pembicaraan, Ji Xiang mengulurkan telapak tangannya ke arah gunung, dan melihat bahwa setiap kali topeng putih melompat di gunung, sebuah batu datar muncul di kakinya ketika dia jatuh ke arah gunung untuk membantunya. Kerja sama Ji Xiang yang memungkinkan Lao Su berjalan di antara gunung dengan sangat fleksibel. Tidak hanya itu, tubuh eksperimental menukik ke bawah, tetapi batu di sebelahnya jatuh tiba-tiba, dan batu keras berubah menjadi bubuk di bawah telapak tubuh eksperimental. Dan semua kekuatan tubuh eksperimental hilang. Eksperimen tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terbang ke Su Tua dengan bengkok. Pada saat berikutnya, Lao Su melompat sampai ke pisau hitam, dan berjalan menyeberang dari subjek yang tidak seimbang, membagi subjek menjadi dua. Itu adalah tubuh lama Su di antara lampu listrik dan batu yang bahkan tidak berhenti sama sekali, dan langsung menuju ke tubuh eksperimental berikutnya. Ren Xiaosu menyaksikan adegan ini dengan diam-diam, dan Yang Xiaokuan memberinya kepercayaan mutlak. Bahkan jika ada 32 subjek yang muncul di kepalanya, Yang Xiaokuan tidak berhenti menembak. Jika saya mengubah orang lain, saya takut melarikan diri. Ren Xiaosu juga berangkat, langkah-langkah batu datar muncul di kakinya, dan pria muda itu menabrak batu sepanjang jalan.
Su dan Ren Xiaosu tua yang sengit, Yang Xiong yang tenang, pembunuhan di puncak bukit, dan penembak jitu di lereng gunung tanpa rasa takut. Pemandangan ini seperti kombinasi sempurna antara gerakan dan keheningan, penuh dengan keindahan pertempuran. Sambil terus-menerus mengubah medan, Jijiang menonton adegan ini dengan penuh kejutan. Pada suatu saat dia tiba-tiba merasa bahwa pria dan wanita di depannya harus bersama. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan memiliki gambar yang begitu menyenangkan. Pasangan seperti itu mungkin menjadi mimpi buruk bagi musuh manapun. Mayat subjek terus jatuh, dan P5092 berjalan ke mayat untuk melihatnya, dan ia membenarkan bahwa ini memang subjeknya. Kulit kelabu, kaki tangan yang tajam, ini adalah makhluk yang tidak bisa lagi disebut manusia. Nah, jika Ren Xiaosu menebak dengan benar, kehidupan cerdas di badan eksperimental benar-benar lepas dari ledakan nuklir penghalang 74. Dan juga pergi ke utara untuk bergabung dengan pasukan ekspedisi. Untuk sesaat, P5092 banyak berpikir, dan dia bahkan curiga bahwa pasukan ekspedisi tiba-tiba bergerak ke selatan, yang juga merupakan gagasan badan eksperimen. Jika ini masalahnya, maka kita harus mencari peluang untuk membunuhnya dalam perang ini, jika tidak hal menjijikkan ini akan selalu menimbulkan masalah bagi Central Plains. Hanya dalam pikiran P5092, Ren Xiaosu dan Lao Su telah bergabung untuk membunuh puncak gunung, membunuh subjek penyerang terakhir. Itu hanya saat ketika Xiaosu naik ke puncak, tiba-tiba dia melihat jubah hitam di puncak melintasi gunung, memandang dirinya sendiri dalam diam. Dan di samping jubah hitam, ada lusinan subjek eksperimental biadab menggeram di tanah ingin bergerak. Namun, Hei Pao tidak membiarkan mereka datang ke sini untuk bertarung, karena sangat jelas kekuatan macam apa yang dimiliki anak laki-laki di gunung yang berlawanan. Dan kedua gunung itu tampak sangat dekat, tetapi ada celah di antara mereka. Jubah hitam tersenyum serak, tidak masalah, ia akan segera memiliki pasukan tubuh eksperimental, dan kemudian seluruh dunia akan menjadi miliknya. Namun, pada saat ini, jubah hitam tiba-tiba melihat anak laki-laki di sisi yang berlawanan mengangkat lengannya, menyekat telapak tangannya dari lehernya seperti pisau. Lalu berbalik dan menghilang di puncak gunung. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba ada kesejukan di balik jubah hitam itu. Rasanya tekad Ren Xiaosu untuk membunuhnya. Cukup masuk akal bahwa pemuda itu dan dataran tengah pada posisi bertahan sudah mati, dan tentara ekspedisi Ming menyerbu selama beberapa jam. Mereka akan kehabisan amunisi, dan pada saat itu Central Plains akan mati di bawah kapak baja tentara ekspedisi, dan bocah ini tidak terkecuali. Namun terlepas dari ini, jubah hitam itu entah kenapa ketakutan, seolah bocah itu akan benar-benar membunuhnya. Jubah hitam menepuk Valentine di sebelahnya, kamu memimpin mereka untuk bersembunyi di pegunungan. Ketika posisi defensif ini jatuh, aku ingin kamu memblokir semua retretnya untuk pertama kalinya, dan kemudian membunuhnya. Bab 957. Tentara Misterius. Setidaknya jubah hitam kecil pasti, pertempuran intensitas tinggi dan ofensif yang dapat dihabiskan oleh tentara ekspedisi akan dengan cepat menghabiskan semua amunisi Brigade Tempur ke-6. Tidak butuh waktu lama, 10 jam sudah cukup, jika serangan lebih ganas, 8 jam juga memungkinkan. Amunisi yang dibawa oleh Brigade Tempur terbatas, dan setiap pasukan memiliki peraturan ketat untuk membawa amunisi, yang biasa dikenal sebagai pangkalan amunisi. Untuk menguraikan sedikit lebih, dasarnya adalah bawa amunisi pistol membawa 60 peluru, amunisi senapan otomatis membawa 200 peluru, amunisi senapan mesin kelas membawa 500 peluru. Senapan mesin tank Heading memiliki basis amunisi 1.500 peluru, dan mortir 82 mm memiliki basis amunisi dari 120 putaran. Berapa banyak amunisi yang dibawa berkaitan dengan daya tahan pertempuran, dan juga terkait dengan muatan prajurit. Ini adalah ilmu yang sangat canggih. Anda tidak bisa membawa lebih atau kurang. Kali ini, untungnya, ketika Brigade Tempur ke-6 berangkat, mereka membawa beberapa lagi. Wang juga mengirim setumpuk senapan mesin berat dan peluru senapan mesin berat, jika tidak mereka tidak akan dapat mendukung mereka selama 8 jam. Situasinya tidak ada habisnya, dan hasilnya adalah antara 8 jam ini.
Keluarga Wang juga tahu semua yang terjadi di pihak Zuo Yunsan. Jika Zuo Yunsan jatuh, maka keluarga Wang harus menanggung tekanan dari semua pasukan ekspedisi yang tersisa. Yang merupakan sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Karena itu, ketika tentara ekspedisi menyerbu Zuo Yunsan, Wang juga meluncurkan serangan balik yang komprehensif, tidak lagi berurusan dengan itu benar-benar mati. Dan serangkaian reaksi berantai ini, hanya karena Ren Xiaosu kehilangan pasukan transportasi material barbar. Pada saat ini, Wang Yun berkata kepada P5092. Saya berkeliling di berbagai posisi, dan dengan situasi konsumsi amunisi saat ini, kami tidak akan menghadapi amunisi yang tersedia setelah maksimum 8 jam dan 41 menit. Tentu saja, ini hanya teori rata-rata. Menurut statistik NI, Marshal juga akan kehabisan tenaga. Setelah 8 jam pertempuran terus-menerus, ketepatan menembaknya pasti akan berkurang. Pada saat itu, daya tembak senapan sniper tidak akan begitu kuat dan konsumsi amunisi pada posisi akan meningkat. P5092 mengangguk begitu. Setelah itu, P5092 berbalik untuk melihat Ye Yeyu, dan menunjuk ke lokasi geografis di atas pasir. Jika ada lebih dari 10.000 pasukan ekspedisi berkumpul di lokasi ini, Anda harus memberitahu saya tepat waktu. Kemudian P5092 berkata kepada Ji Xiang, pada saat itu, Anda akan menekan langsung ke 6 puncak secara langsung untuk menunda ritme serangan ekspedisi. Sekarang situasi kita tidak optimis, tetapi untungnya, kartu hall di tangan kita tidak hanya panas senjata, dan semua orang di sini. Oke, semua orang akan melakukan tugas mereka, Tuan. Zhang Husheng, tolong berada di posisi 2 untuk Anda. Begitu pejuang lapis baja yang berat muncul di sana, Anda harus membunuh mereka semua. Dahuyu tertawa dan tertawa, tenang, selama aku punya kekuatan, mereka tidak bisa datang ke posisi 2. Dengan mengatakan itu, semua orang pergi, dan Zhang Xiaoman memberikan berkedip besar ketika dia pergi. Orang tua yang jahat mengambil keuntungan dari saya, mari kita pertimbangkan nanti. Mari kita selesaikan pertempuran pertama. Hu Huo tertawa, sepertinya kamu bisa mengalahkanku. Selain itu, ketika kamu bertemu ayahmu, kamu belum lahir. Apa yang salah denganmu? Dan bagaimana kamu tahu bahwa aku bukan kamu? Ayah. Ucapan ini membuat mata Zhang Xiaoman meledak, hal-hal lama dan sulit diatur mengambil keuntungan dan tidak pernah berakhir. Zhang Xiaoman berteriak, saya tidak bisa memarahi Anda jika saya tidak bisa melawan Anda. Anda tunggu, saya akan memarahi sampai Anda muntah darah setelah pertempuran. P5092 pergi ke posisi defensif dan melihat pasukan ekspedisi yang masih diluncurkan. Wang Yun tiba-tiba berkata, sebenarnya, Anda tidak berpikir situasinya optimis, kan, meskipun ekspresi Anda tidak menunjukkan apa-apa, tetapi saya telah menyimpulkan, ketika Anda santai. Anda berkedip 16 kali per menit, dan ketika Anda gugup, Anda hanya berkedip 9 kali dalam 1 menit. P5092 tersenyum, sangat sulit untuk menyembunyikan sesuatu dengan seseorang seperti kamu. Ming Ming dan Ni, yang telah menunjukkan kekuatan besar, dan semua orang membayar semua upaya ini untuk pertempuran ini. Melihat bahwa jumlah unit ekspedisi semakin kecil dan kecil, tetapi Anda semakin khawatir. Tanya Wang Yun jalan. Karena kita terisolasi, desah P5092. Ji Yeyu mengatakan baru saja bahwa ada pasukan lain di barat laut, dengan jumlah kecil hanya 2.000. Mereka sekarang 80 km jauhnya dari kita, sesuai dengan kecepatan mereka. Lihat, itu akan tiba di medan perang dalam 2 jam. Wang Yun membeku, itu tidak benar, mengapa orang barbar datang dari barat laut, bukankah mereka datang dari utara, bukankah mereka berasal dari kota kelahiran barat laut? Pada saat ini, kata-kata Wang Yun tentang Northwest telah berubah. P5092 mengatakan, kamu juga tahu bahwa Ye Yeyu dapat mengamati tanda-tanda vital orang lain. Menurutnya, selain komandan muda, kata-kata orang lain, selama mereka muncul dalam persepsinya, ia dapat didasarkan pada kekuatan, nyala, lawan. Menilai kekuatan pihak lain. Wang Yun langsung mengerti, Yu Yeyu bilang, 2.000 orang ini sangat kuat. Ya, mengangguk, api mereka sedikit lebih tinggi daripada orang barbar biasa.
Wang Yun juga kaget, tidak mungkin ada begitu banyak orang luar biasa yang kuat di barat laut, dan jika ada, Dahou Yu dan Ren Xiaosu tidak akan tahu. Oleh karena itu, 2000 tuan tiba-tiba muncul di barat laut, ini harus menjadi kekuatan cadangan untuk orang-orang barbar. Lagi pula, tidak jelas berapa banyak orang dan berapa pasukan barbar di utara, dan itu normal untuk memesan lebih banyak orang. Ternyata P5092 tidak optimis karena Qi Yeyu menemukan bala bantuan musuh. Sekarang Wang Yun tidak optimis. Pada saat yang sama, satu unit pasukan bergerak maju dengan cepat di jalan gunung di barat laut, mereka mengikuti jalan bebas hambatan dari barat laut ke dataran tengah. Dan kemudian meninggalkan jalan ketika ada 310 km dari Gunung Zuoyun, karena jalan itu tidak mengarah ke Zuoyunsan. 2000 tentara melintasi gunung-gunung tidak ambigu, sampai mereka dapat melihat Zuoyunsan dari kejauhan. Luolan, yang dipimpin oleh perhentian tiba-tiba, melihat peta. Arahnya benar, Zuoyunsan di depan, perhatikan semua urutan pertempuran, kami akan tiba di pinggiran Zuoyunsan dalam 1 jam, dan kemudian beristirahat sebentar di sana. Dan kemudian langsung pergi ke omong kosong biadab, apakah Anda mengerti? Di saluran komunikasi, respons dari para perwira dalam berbagai urutan pertempuran datang, diterima. 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 Terkopi termonitor, pakai topi, gak pakai kolor. Pada saat ini, Luolan mengenakan baju tempur besar, dan melihat peta tampak seperti dia memesan menu di restoran. Dia berbisik, saya tidak tahu apakah Xiao Su dapat membawanya kepada kita. Oke, setelah semua ia harus hampir sama dengan memotong melon. Di belakang Luolan ada seluruh kelompok petarung nano dengan bala bantuan. Setiap wajah prajurit memiliki garis-garis perak, dan darah perak mengalir di pembuluh darah mereka, yang terlihat seperti 2000 tentara surgawi. Bab 958 Eskalasi Pertempuran. Gemuk, mengapa kita datang ke medan perang di dataran tengah? Zhou Qi mengeluh di sebelah Luolan, ini hanya 2 hari setelah saya kembali ke barat daya, dan Anda ditarik keluar lagi. Basis rahasia kami sebelumnya setelah dihancurkan oleh Wangs dan Anjing Temple, mengapa mereka buru-buru membantu mereka? Aku tidak datang ke sini untuk keluarga Wang, kata Luolan dengan acuh tak acuh, jika kekuatan Wang bisa melemah, itu pasti hal yang baik. Musuh ini sekarang mengirim seseorang untuk menghancurkan markas kita, yang benar-benar kosong. Panik, tapi saya datang ke sini untuk Ren Xiaosu, Anda tahu. Teman, itu teman. Zhou Qi menyombongkan diri, itu seperti seberapa dalam persahabatan itu. Tentu saja itu dalam, kata Luolan, apakah Anda lupa bagaimana dia menyelamatkan kita? Saya mungkin tidak memiliki kelebihan lain dari Luolan, tetapi ini jelas bukan hanya berbicara tentang kebenaran air. Menurut laporan, Ren Xiaosu menyelamatkan saya berkali-kali. Sekarang dia tahu dia terjebak di Zuoyunsan, dia tidak mengabaikan alasannya. Cukup bagimu untuk membawa 2000 Nano Fighters, kata Zhou Qi. Nano Fighter ini bernilai lebih dari sekadar rudal, dan aku tidak tahu apa yang dipikirkan saudara-saudaramu. Kamu omong kosong, bukankah dia takut Wang mengambil kesempatan ini untuk menangkapmu? Luolan tidak mau, aku bilang kamu harus menghitung uang untuk semuanya. Bisakah persahabatan dihitung dengan uang? Apa yang diperhitungkan tanpa uang? Zhou Qi meremehkan, di dunia ini, hanya uang sungguhan yang tidak akan mengkhianati Anda, dan memandang persahabatan. Anda begitu peduli dengan persahabatan, ketika Anda berada dalam kesulitan, beberapa orang akan untuk menyelamatkanmu. Luolan tersenyum riang, apapun yang Anda lakukan, tidak masalah jika Anda tidak memahami pentingnya persahabatan, tetapi Anda dapat yakin bahwa suatu hari Anda akan berada dalam masalah. Dan saya akan menyelamatkan Anda bahkan jika saya menyerahkan hidup saya. Ketika Luolan menyelesaikan kalimat ini, Zhou Qi tiba-tiba menjadi diam dan berhenti mengatakan apapun. Resimen yang kuat dari barat daya ini telah berbaris selama beberapa hari berturut-turut, setelah Luolan mengetahui bahwa Ren Xiaosu terjebak di Zuoyunsan, ia segera mengatur pasukannya. Untungnya, jalan raya telah terhubung dari barat daya ke barat laut. Dan jalan bebas hambatan dari barat laut ke Central Plains telah memfasilitasi truk militer mereka untuk dengan cepat mencapai medan perang. Pada titik ini, mereka hanya berjarak lebih dari 10 km dari Zuoyunsan.
Luo Lan tiba-tiba berhenti dengan lambat, jaraknya hampir sama, Anda seharusnya bisa menghubungi mereka. Koresponden. Di mana koresponden? Brigade Tempur ke-6 Tentara Barat Laut di Pegunungan. Luo Lan telah menghubungi Benteng 178 sebelum datang, jadi dia punya cara untuk menghubungi pasukan di Zuo Yunsan. Saat ini, peralatan komunikasi Brigade Tempur ke-6 pada dasarnya dinonaktifkan, tetapi setidaknya stasiun radio komunikasi militer masih bekerja untuk menjaga komunikasi dengan para Wangs. Jangkauan komunikasi stasiun radio semacam ini pada dasarnya puluhan kilometer, jadi Luo Lan harus dekat dengan kontak. Luo Lan bergumam, pada saat ini, Ren Xiaosu akan sangat terkejut mengetahui bahwa aku tiba-tiba membantu. Ketika panggilan itu dijawab, suara keras Luo Lan berteriak, bagaimana dengan Ren Xiaosu? Saya bertanya kepada kepala Anda, Ren Xiaosu, dan mengatakan kepadanya, saya di sini untuk mendukung Anda. Setelah keheningan singkat di sisi berlawanan telepon, suara bingung Ren Xiaosu datang dari dalam Luo Fati. Kenapa kamu di sini? Saya di sini untuk menyelamatkan teman-teman saya. Saya akan meninggalkan Anda sendirian dengan 2000 tentara nano saya yang siap memasuki medan perang, dan memberitahu saya rencana pertempuran Anda. Saya akan mengatur serangan, seru Luo Lan Kang. Tidak seperti ketidaksukaan King Ye terhadap perang, Luo Lan adalah orang gila perang, dua brigade tempur King yang ia dan King Ye bawa selalu menjadi kekuatan utama King. Karena itu, ketika harus berkelahi, Luo Lan sangat bersemangat. Sejujurnya, selama lebih dari setahun, Luo Lan sangat sibuk, tetapi dia tidak berpartisipasi dalam beberapa perang, dan dia pada dasarnya sibuk memainkan kotoran. Bukannya dia ingin menjadi tongkat sial, itu adalah kebutuhan King untuk orang seperti itu untuk melakukan sesuatu yang tak terlihat, dan tidak ada banyak orang yang benar-benar dapat dipercaya King. Dan dia hanya bisa melakukannya. Pada saat ini, Wang Yun, yang sedang mendengarkan panggilan telepon Ren Xiaosu, memandang hal P5092. Mereka juga baru saja mengatakan bahwa 2000 orang barbar tiba-tiba muncul ke arah barat laut, yang membuat mereka sangat khawatir tentang apa yang terjadi dalam situasi perang. Dan ternyata itu adalah bala bantuan. Persepsi Yuyu tidak akan salah, P5092 benar-benar tidak berpikir itu akan menjadi bala bantuan. Melihat bahwa amunisi pada posisi defensif akan segera habis, dan menyaksikan musuh meningkatkan kekuatan mereka, P5092 tampak tenang dan tenang di permukaan, tetapi sudah cemas. Akibatnya, penyelamatan datang. Ren Xiaosu melirik P5092, bagaimana mereka bisa bekerja sama. Kami tidak tahu banyak tentang situasi di sekitar tentara ekspedisi. Pada saat ini, Luo Lan tiba-tiba berkata, mengapa saya tidak mencoba serangan tentatif dulu dan melihat kebenaran dan kenyataan orang barbar. Namun, P5092 tiba-tiba menjawab telepon dan berkata dengan tenang, tidak, Anda belum dapat memasuki medan perang. Meskipun terima kasih banyak telah membantu Zuo Yunsan, tetapi menilai dengan kekuatan Anda itu tidak akan berdampak besar pada situasi pertempuran. Pertama tiba di dekat Sungai Ningzi dan menunggu rencana pertempuran kita selanjutnya. Adalah baik untuk memiliki bantuan asing, dan Nano Warriors benar-benar kuat, tetapi jika mereka bertarung langsung dengan korps ekspedisi. 2000 Nano Warriors tidak bisa menjadi kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan, jadi mereka harus menunggu. Kedatangan bala bantuan pada saat ini dapat meningkatkan moral, tetapi P5092 dengan tenang menganalisis semua situasi, atau memutuskan untuk membiarkan pasukan barat daya ini berdiri terlebih dahulu. Luo Lan di seberang telepon tersenyum riang, oke, kami mematuhi perintahnya. Baru saja saya melirik peta. Sungai Ningzi berada 11 km selatan Gunung Zuoyun dan 16 km jauhnya. Tiba dalam beberapa menit dan menghubungi Anda ketika Anda mencapai lokasi yang ditentukan. P5092 berkata, terima kasih, dan berharap untuk mendengar dari Anda. Hati-hati. Setelah berbicara tentang Suangi dan menutup telepon, P5092 mengambil napas dalam-dalam dan tertawa, selama pasukan ekspedisi tidak lagi membantu, kami memiliki secercah harapan. Apakah hanya ada secercah harapan? Bai Ye, seorang lelaki gemuk kecil berteriak pada Ye Yu, berkata, mengapa kamu masih harus menunggu kematian? Kami hanya beberapa ribu orang dan ada puluhan ribu orang di korps ekspedisi.
Kami memiliki secercah harapan, P5092 berkata sambil tersenyum. Wang Yun melihat ekspresi P5092, dan dia menemukan bahwa dia benar-benar santai tentang kali ini. Tampaknya kedatangan Luolan dan yang lain memberi P5092 kepercayaan diri yang lebih besar. Akibatnya, pada saat ini, seorang staf tempur tiba-tiba berlari masuk dari luar. Tuan, posisi 3 baru saja disembunyikan dan dibunuh oleh seorang barbar, dan dia menerobos. Untungnya, dia bertarung, atau selesai. Sekarang posisi 3 digunakan. Senjata intensif mendorong orang barbar kembali, tetapi amunisi mereka sudah tergesa-gesa, berharap mendapat dukungan api. Bab 959, Landasan Perang. Siapa yang masih punya sesuatu untuk dimakan? Seorang prajurit di posisi 2 berteriak, saya ingat seseorang menghancurkan 2 biskuit terkompresi sebelum makan malam, dan bergegas kepada saya. Saya kelaparan sampai mati. Posisi 2 ditempatkan oleh resimen pertama, mereka merasa seolah-olah mereka tidak meninggalkan posisi untuk waktu yang lama, bahkan waktu perhitungan seharusnya hanya 4 jam, tetapi bagi mereka, itu selama 4 tahun. Kekuatan fisik semua orang dalam pertempuran sangat besar, dan para prajurit cepat lapar, mereka tidak punya waktu untuk makan tetapi harus bersiap diri. Terlebih lagi, bahkan jika lapar, kawan-kawan seperjuangannya memburuk, apakah Anda makan jika saya kentut? Sekelompok pria barat laut kasar berada di posisi itu, menembak dan menembak sambil memarahi. Jika seorang prajurit yang memegang senapan otomatis dapat membunuh seorang barbar, dia akan berteriak dengan semangat. Sampai satu persatu berteriak tenggorokannya. Energi manusia terbatas, dan amunisi terbatas. Dari saat perang skala penuh, serangan ekspedisi tidak berhenti selama 1 menit 1 detik. Namun, korps ekspedisi tidak akan habis, karena setiap kali pasukan baru memasuki medan perang, itu adalah kekuatan utama yang terpelihara dengan baik. Brigade Tempur ke-6 berbeda, mereka tidak memiliki begitu banyak tentara untuk mengatasi konsumsi pasukan ekspedisi yang terus-menerus, mereka semua menghadapi serangan pada posisi itu. Mereka semua akan lelah dan lapar setelah waktu yang lama. P5092 dikirim di tengah. Brigade Tempur ke-6 didirikan dengan perluasan Northwest. Meskipun ada banyak perwira yang memenuhi syarat di tentara, semua orang dipromosikan sementara, sehingga ada beberapa kebingungan dalam menghadapi pertempuran yang intens. Seperti mengirim pasokan ke posisi. Juga perlu pengingat P5092. Untungnya, dia sekarang memiliki pasangan Wang Yun, dan dia dapat dengan cepat menjawab informasi yang dia minta. Batch material dikirim ke depan posisi defensif dengan logistik. Masalah kelaparan harus diselesaikan dengan cepat, tetapi perasaan kelelahan tidak bisa dihilangkan. Pada saat ini, setelah 4 jam penembakan penembak jitu, frekuensi penembakan yang Xiaorong secara bertahap melambat. Untuk memastikan akurasi pemotretan, dia harus melakukan ini. Jika dia masih mempertahankan frekuensi pemotretan di awal, saya khawatir bahwa 3 dari 10 pemotretan akan meleset. Selain itu, setelah penembakan jangka panjang juga menyusul penarikan besar senapan sniper anti peralatan, Rao, yang merupakan orang yang luar biasa, juga tidak dapat membawanya. Soket bahunya mati rasa, dan jari-jari yang menarik pelatuk mulai terasa sakit, dan bahkan sedikit gemetar, serta seluruh lengan kanan, yang mulai kehilangan kekuatan. Ren Xiaosu bertanya dengan keras di kaki gunung, apakah kamu ingin istirahat? Kurasa kamu tidak dalam kondisi yang baik. Akibatnya, Yang Xiao Guang meliriknya dan terus menembak, kembalilah ke garis depan Anda, saya tidak perlu Anda urus di sini, semua orang tidak beristirahat, mengapa saya harus beristirahat? Jika Anda berlari di garis depan lagi, saya akan menembak Anda. Ren Xiaosu. Oke. Hanya ketika Ren Xiaosu menatap alis Yang Xiaoyun yang terangkat dan mengerutkan mulut, dia bisa mengerti bahwa pihak lain menahan rasa sakit karena menggunakan senapan sniper untuk waktu yang lama. Dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berlari ke arah posisi 4. Amunisi di sana hampir habis. Kepala staf mengatakan bahwa kepala P5092 telah mengirimkan amunisi cadangan, tetapi Ren Xiaosu khawatir bahwa akan ada celah di tengah, jadi dia pergi untuk melihat situasi. Pada saat ini, P5092 tidak hanya mengirimkan amunisi.
Tetapi juga memerintahkan beberapa air yang dapat dimakan untuk dipindahkan ke garis depan untuk pendinginan senapan mesin. Tidak ada cara untuk memastikan penggunaan normal senapan mesin berat ini. Hanya para prajurit sudah haus dan dapat menanggungnya. Sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan belas kasih kepada para prajurit, dan tidak ada syarat untuk menunjukkan belas kasih kepada semua orang. Untungnya semua orang mengerti. Pada awalnya Zhang Xiaoman juga bertanya apakah dia harus membiarkan para prajurit minum air terlebih dahulu dan kemudian menggunakan urin untuk mendinginkan senapan mesin. Meskipun itu menjijikkan, itu yang terbaik dari kedua dunia. Akibatnya, jawaban P5092 adalah tidak. Urin tertinggal, dan para prajurit sekarang dalam keadaan dehidrasi, minum air dengan cepat mengisi kembali air tubuh, tetapi pada kenyataannya, itu tidak menghasilkan banyak urin. Beberapa orang berpikir bahwa ada banyak cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, tetapi itu karena mereka tidak pernah mengalami pertempuran yang mengerikan. Peperangan ofensif dan defensif membutuhkan kelelahan dari kelelahan satu pihak. Sekarang korps ekspedisi tidak berani berhenti pada saat ini. Pada saat ini, selama mereka menarik pasukan mereka selama 1 jam, Angkatan Darat Barat Laut pada posisi defensif dapat mengambil nafas. P5092 bertanya pada Wang Yun, apakah Huyu kembali ke posisi 2? Kembali, kata Wang Yun, tapi situasinya tidak terlalu optimis. Dia hanya pergi untuk mendukung posisi 3 dan dikepung oleh puluhan ahli di sisi lain. Dia hampir ditinggalkan di luar posisi. Sekarang dia berhasil kembali. Lelah. Tapi dia bilang tidak masalah, dia masih bisa bertarung. P5092 menggelengkan kepalanya, sangat sulit bagi seseorang untuk menghadapi lusinan penguasa barbar. Lebih baik memberinya istirahat. Akankah aku dan Jiziang pergi ke posisi teratas 2? Seharusnya tidak masalah dengan pasukan yang ditempatkan di sana, kata Wang Yun. Tidak, kalian berdua harus tetap di komen sekarang, kamu harus mengerti bahwa kamu memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, P5092 berkata dengan tegas. Pada saat ini, Dahuyu sedang bersandar pada bunker, terengah-engah, dan seorang pemimpin kelompok Qian Dewen berkata, Zhang Huseng. Jangan panggil aku nama besar. Panggil aku Dahuyu. Nama Huhu ini sudah lama terdengar. Awalnya terdengar agak tidak nyaman, kata Dahuyu sambil memaki. Baik tuan, kata Qian Dewen, saya pikir Anda terlihat pucat. Kita bisa menanganinya sekarang. Istirahat dulu. Dahuyu tertawa dan memarahi, nama yang aneh adalah kepala Dahuyu. Seperti yang saya katakan, dalam pasukan ekspedisi yang menghadap posisi 2, tiba-tiba sekelompok lebih dari 10 tentara lapis baja bergegas keluar dari balik perisai. Para pejuang lapis baja berat ini maju cepat dengan senjata dan menyaksikan ketika mereka akan menerobos posisi itu, bahkan senapan mesin berat dan granat sulit untuk menghentikan mereka. Prajurit lapis baja berat maju seperti badai, ketika mereka hanya berjarak 5 meter dari garis pertahanan, mereka berakselerasi lagi, berniat untuk menembus garis pertahanan dalam satu gerakan. Akibatnya, seorang pejuang lapis baja yang berat baru saja meraih tepi bunker dengan tangannya dan siap untuk melompat ke depan, tetapi dia tidak mencegah kaki besar dari memukul dahinya. Dan dia memotong tulang lehernya. Dahuyu mengulurkan tangannya dan dengan cepat melompat keluar dari barisan pertahanan, tutupi dengan api. Hentikan aku dan orang-orang barbar di belakang mereka, dan berikan aku orang-orang barbar baju besi yang berat ini. Itu hanya upaya sesaat ketika para prajurit di belakang posisi defensif mengangkat moncong mereka, dan senapan mesin berat di garis pertahanan segera membentuk jaringan senjata yang saling menjalin. Memisahkan para prajurit lapis baja yang berat ini dari pasukan ekspedisi di belakang mereka untuk mencegah orang-orang barbar lain mengejar ketinggalan. Bunuh flicker besar. Sementara Dahuyu mencegat tentara lapis baja yang berat, Yu Guang memandang pasukan ekspedisi tidak jauh dari penindasan oleh senjata, dan berseru dengan keras. Ada tangan, penindasan senjata ini indah, sisanya serahkan padaku. Kepala kelompok Qian Dewen memerintahkan berbagai urutan pertempuran untuk menembak di belakang garis pertahanan. Mereka harus membantu Dahuo untuk memecahkan masalah. Meskipun mereka tidak memiliki cara yang baik untuk mengambil pejuang lapis baja berat, mereka juga dapat menyumbangkan kekuatan mereka sendiri. Pada akhir perang, tidak ada yang bisa menyingkir sebagai pemalas.
Posisi defensif ini sama sekali tidak bergantung pada salah satu dari Yang Xiao Kuan, Da Huyu, Ren Xiaosu, P5092, Ji Ziang, dan Wang Yun. Itu dipertahankan oleh masing-masing petugas dan orang-orang dari Brigade Tempur ke-6. Mungkin yang luar biasa bahkan lebih menyilaukan dalam perang ini, tetapi tentara biasa adalah landasan perang ini. Bab 960, Keajaiban. Tepat ketika Da Huyu berjuang untuk bertarung, Ren Xiaosu baru saja memblokir serangan barbar di posisi 4 di sisi lain, dan mundur ke belakang untuk istirahat sebentar. Pasokan amunisi akhirnya tiba di garis depan saat ini. Yang mengejutkan Ren Xiaosu adalah bahwa Zero datang ke posisi 4 dan bertanya, apakah ada yang salah? Tidak apa-apa, kata Zero. Aku menghitung amunismu. Seharusnya hanya tersisa sedikit. Ren Xiaosu tersenyum, apakah kamu mengatakan bahwa kita akan gagal? Jika posisi pertahanan turun, robot nano yang kamu dapatkan ini juga akan dimakamkan di sini. Tidak masalah, kata Zero, seolah-olah dia tidak lagi khawatir bahwa robot nano tidak cukup. Dikatakan, aku hanya berpikir. Sebenarnya, perang Central Plains tidak ada hubungannya dengan Cina Barat Laut. Mengapa kamu tetap berpegang pada Zuo Yunsan? Ini tidak sejalan dengan penilaian rasional. Jika Anda mundur ke barat laut dan menunggu keluarga Wang dan pemukul dikonsumsi, itu adalah keputusan yang paling disukai untuk barat laut. Mungkin di mata Anda, kami adalah pasukan yang berbeda, tetapi menurut pendapat kami, musuh saat ini hanyalah orang-orang barbar di utara, apakah mereka Tinder, Wang atau Cina Barat Laut. Semuanya adalah teman sebangsa, kata Ren Xiaosu. Manusia adalah hewan-hewan sensitif. Setelah kaum barbar datang ke dataran tengah, sejak mereka membantai kota, mereka ditakdirkan untuk berdiri bersama mereka selamanya. Mengapa orang Qing datang ke sini? Zero bertanya. Karena itu teman, kata Ren Xiaosu, meskipun Luolan tidak serius, dia terutama suka membunuh dan membakar, tetapi dia tidak memberitahu teman-temannya. Apakah kamu teman? Itu kata yang sangat menjanjikan. Apakah kita berteman sekarang? Tanya Zero. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, apakah menurutmu begitu? Menggelengkan kepalanya nol, saya tidak tahu, definisi teman-teman manusia Anda terlalu rumit, tetapi saya melihat Anda sering mendefinisikan hubungan teman dengan memberi atau tidak untuk orang lain. Dari konsep ini, kita tidak boleh menghitung, karena saya tidak menghitung tidak melakukan apapun untuk Anda. Ren Xiaosu tersenyum, sebenarnya, terkadang tidak terlalu rumit. Tiba-tiba, Zero berkata, dalam perhitungan saya, Anda tidak melakukan kontrol dan manajemen amunisi yang sangat baik. Sekarang Anda hanya memiliki satu kesempatan yang tersisa untuk menang, dan bahkan Chengdu tidak cukup. Kecuali ada keajaiban lain, Anda tidak akan bisa melakukannya. Mana membalikan arus dan ada terlalu banyak kekuatan hidup dalam ekspedisi. Sebuah mukjizat. Ren Xiaosu berdiri sambil memegang bunkernya, tidak ada kekurangan mukjizat di dunia manusia, dan aku percaya bahwa mukjizat akan terjadi. Yu Yeyu, kata P5092, memandangi meja pasir di tenda komando, aku memperhatikanmu sebelumnya, dan apakah kau masih menyelidiki? Wu Yeyu tidak lagi bersih pada saat ini, wajahnya ternoda oleh keringat dan debu, dan sekarang dia lebih seperti seorang pria angkatan darat barat laut daripada orang luar. Dia menjawab, diikuti, tetapi jumlah orang barbar di sana tidak pernah lebih dari 10.000. Orang barbar sekarang terlihat sangat agresif, tetapi penjadwalan pasukan sangat lancar. Dalam persepsi Ye Yeyu, puluhan ribu orang barbar seperti sungai api berkumpul di benaknya, dan saluran selalu diblokir dan tidak ada kemacetan. Ini menunjukkan bahwa pihak lain memiliki komandan yang sangat pintar dalam kontrol. Semuanya. Tampaknya pihak lain juga sangat jelas bahwa kita masih memiliki pembunuh, P5092 merujuk pada 7 puncak. Jadi, selama pawai, orang barbar selalu mempertahankan ritme yang cerdik untuk secara merata mendistribusikan pasukan yang memasuki medan perang, bahkan jika kita dapat menekan mereka. Gunung-gunung di sini hanya menewaskan puluhan ribu orang, dan dampaknya pada seluruh situasi tidak cukup untuk menang. Sekarang Nano Fighters yang dipimpin oleh Luolan telah mencapai selatan Zuo Yunsan, P5092 belum menemukan titik kunci untuk kemenangan, yang membuatnya merasa lemah. Pada saat ini, Ye Yeyu menambahkan.
Saya mengingatkan Marsal muda bahwa seseorang menyelinap ke tempat penembak jitu dari belakang gunung, tetapi kenyataannya tubuh eksperimental yang muncul pada waktu itu hanya 1/10. Dan masih ada ratusan badan eksperimental berkumpul di kami di belakang mereka. Saya takut sekali mereka kalah. Mereka akan sekali lagi mendaki gunung dan menyerang posisi pertahanan dari belakang kita. Berita ini tidak diragukan lagi membuat hati P5092 lebih berat dan dia bertanya pada Wang Yun, di mana pemuda itu sekarang. Pada posisi keempat, pelatih muda itu hanya memukul mundur sekelompok orang barbar di sana, kata Wang Yun, hanya ada pengisian amunisi di sana, jadi saya ditangkap oleh orang barbar. Anda ingin pelatih muda itu pergi, apakah Anda membunuh tubuh eksperimental di belakang kami? Tetapi Anda perlu memahami bahwa meskipun Marsal muda itu kuat, dia bukan dewa. Sekarang dia telah bertarung selama 5 jam, Anda dapat melihat bahwa frekuensi penembakan Marsal muda telah melambat. Tidak tahan, bagaimana mungkin seorang pemuda menjadi luar biasa? Petik 2. Ya, P5092 menghela nafas, dan bahkan jika Ren Xiaosu masih pada puncaknya, aku takut aku tidak bisa menghadapi ratusan subjek eksperimental sendirian. Sebelumnya, tubuh eksperimental yang menyerang Yang Xiaoquan hanya ditransformasikan oleh manusia di dataran tengah. Menurut Ren Xiaosu, ada banyak lagi tubuh yang berubah yang lebih kuat, tetapi tidak pernah muncul. Jika kekuatan tubuh eksperimental ditentukan oleh masa hidupnya, seberapa kuatkah itu jika master dalam barbar berubah menjadi monster yang menakutkan? P5092 tidak bisa membiarkan Ren Xiaosu mengambil risiko. Dia berbalik ke Jiziang dan berkata, Jiziang, kamu mungkin perlu suntikanmu segera. Jiziang berdiri tegak, memahami, saya hanya akan menunggu Anda untuk menekan 6 puncak. Bukan 6, P5092 meniadakan, itu 7. Jiziang tampaknya membeku, 7. Anda tahu, puncak ke-7 adalah yang di belakang mereka, jika yang ini juga runtuh, seluruh posisi pertahanan akan dimakamkan di bawah gunung. Ini adalah metode P5092 yang awalnya disediakan untuk koeksistensi. Apakah akan digunakan sekarang? P5092 mengatakan, batch amunisi terakhir telah dikirim ke garis depan. Batch terakhir yang baru saja diangkut ke posisi 4 adalah batch terakhir. Setelah itu, semua posisi akan terkena amunisi. Serangan pasukan ekspedisi lebih dari yang diharapkan. Ini akan menjadi kekerasan, dan amunisi dikonsumsi lebih cepat dari yang diharapkan, sehingga posisinya akan turun. Jiziang memandang Wang Yun dan menemukan bahwa ekspresi pihak lain tidak tampak terkejut, jadi Wang Yun tahu tentang itu sejak lama. Panggil Marsal muda, kata P5092, aku butuh dia untuk membawa beberapa tentara keluar dari sini dengan kereta uap. Ini bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk meninggalkan percikan untuk unit ini. Sebelum ini, P5092 tahu bahwa Ren Xiaosu memiliki kemampuan untuk kereta uap, tetapi bisakah mereka pergi? Begitu mereka pergi, Sisi Wang segera mengambil semua tekanan, sehingga mereka tidak bisa pergi. Sekarang P5092 telah menentukan bahwa akan sulit bagi posisi pertahanan untuk kembali ke langit. Ia bermaksud untuk menggunakan 3/4 pasukannya untuk menahan pasukan ekspedisi dan memberikan 1/4 prajurit yang tersisa beberapa waktu untuk naik kereta dan pergi. Kemudian dia siap untuk membuat Jiziang menggulingkan semua gunung, termasuk yang ada di belakang mereka. Apakah kamu ingin memeriksanya lagi? Kalau ada kartu lain di sisi Tuan Muda, kata Jiziang, mungkin ada keajaiban. Sebuah keajaiban. P5092 tersenyum pahit. Dengan senyum pahit, staf tempur luar bergegas masuk, amunisi di posisi 1 selesai, Pak, bagaimana sekarang? Itu saja, Wang Yun merasa salah. Saya jelas memiliki setidaknya setengah jam untuk menyelesaikannya. Petugas staf tempur berkata dengan getir, si barbar tiba-tiba menarik para prajurit di posisi 2 dan berkonsentrasi pada tembakan untuk menyerang posisi 1. Tidak mungkin, hanya ada kekuatan penuh untuk menekan api. Sekarang tampaknya nih, Marsal membunuh setelah salah satu petugas mereka ini memungkinkan si barbar mundur sementara, tetapi jika si barbar muncul lagi, posisi 1 mungkin akan dilanggar. P5092 berkata kepada Wang Yun, cepat cari komandan muda, biarkan dia bergegas ke posisi 1, dan katakan padanya bahwa evakuasi akan dimulai sekarang.
Kemudian, P5092 tiba-tiba bertanya pada Ji Xiang, apakah kamu tahu jika kamu ingin menghancurkan gunung ketujuh, kamu harus tetap di sini. Ji Xiang tersenyum, oke, aku siap. Oke, P5092 mengangguk, letakkan gunung di dekat posisi 1 sekarang, tunda selama beberapa waktu, dan pergi. Tetapi pada saat ini, Ye Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, tunggu, ada fitur kehidupan lain di barat laut. P5092 menunggu sebentar dan berkata, apakah hanya ada satu? Tidakkah kamu berteriak begitu keras? Ye Yu berkata dengan penuh semangat, karena aku tidak pernah merasakan kehidupan yang begitu kuat. Tahukah Anda bahwa saya telah melihat banyak orang yang luar biasa, tetapi saya takut bahwa orang-orang luar biasa yang telah saya lihat bersama seperti orang ini. Bahkan tidak sebagus pria ini. Semua orang kaget dengan pernyataan ini. Saya takut ada ratusan orang luar biasa yang telah bertemu Ye Yu. Begitu banyak orang yang tidak sebagus satu orang. Tingkat master apa ini? Tuhan. Hanya saja kita tidak menunggu semua orang untuk mengerti, dan Ye Yu berteriak lagi, ada juga fitur kehidupan baru di utara. Puluhan ribu orang biasa, dan ribuan nyala api kehidupan yang kuat seperti Tuan Barbar. Cepat dekati Zuo Yunsan. Tunggu, ribuan nyala api yang kuat itu terlalu cepat, bagaimana mungkin secepat itu? P5092 diam-diam untuk sementara waktu, apakah Anda mencari penyelamat prajurit muda itu? Wang Yun tersenyum, saya bersedia percaya bahwa tentara datang. Setelah beberapa saat, Ren Xiaosu masih beristirahat di posisi 4 sambil mengobrol dengannya. Sambil mengobrol, tiba-tiba seekor serigala melolong bangkit dari tanah di luar Gunung Zuo, seolah-olah pedang tajam tiba-tiba merobek langit. Ren Xiaosu tiba-tiba berbalik untuk melihat ke puncak gunung, dan melihat serigala raksasa perak raksasa berdiri di puncak, dia memandangi pasukan ekspedisi seperti raja. Ren Xiaosu tersenyum pada Zero, apakah kamu melihatnya, keajaiban terjadi. Setelah beberapa saat, ia menemukan pasukan padang rumput dan serigala dari utara lebih awal, tetapi sebelum itu. Ia berpikir bahwa orang-orang ini datang ke dataran tengah untuk merampok dan mengambil keuntungan dari api, tetapi tidak berharap bahwa pihak lain juga datang ke Zuo Yunsan. Dan menyaksikan sepertinya dia datang ke Ren Xiaosu, dan Ren Xiaosu juga tahu siapa yang akan datang. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.